Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita akan segera memulai ibadah kita pada malam hari ini. Untuk itu marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya yang besar bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 222b, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, agungkan kuasa nama-Nya. Agungkan kuasa nama-Nya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Hai bintang-bintang fajar terang, bersoraklah terus. Agungkan Dia yang menang dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami boleh berikan kekuatan, kesehatan untuk beraktivitas dalam kehidupan kami. Tapi malam hari ini Tuhan boleh mengumpulkan kami agar kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang beriman dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan memimpin kami, Tuhan menyertai kami agar kami dapat melaksanakan ibadah ini di masing-masing sektor dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami menyerahkan pelayanan firman yang akan melayani firman pada malam hari ini. Tuhan berkati agar karena pertolongan dan kemurahan Tuhan, Ia dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami, sehingga kami dapat memahami dan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk melaksanakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, seutuhnya kami menyerahkan ibadah kami hanya ke dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Mazmur. Dari Mazmur 66 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur, bersorak-sorak bagi Allah, hai seluruh bumi. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu. Demikian pembacaan Mazmur bagi kita malam hari ini. Jemaat silakan duduk. Yang mati karena nama-Nya, hai martir yang kudus, di dalam salib bermegah dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan sabda Allah. Kita berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus. Mari berdoa.
Ucapan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang 1 minggu. Kami boleh ada lagi dalam perjumpaan ibadah jemaat Tuhan dilaksanakan di sektor pelayanan yang dilakukan di rumah masing-masing. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan menolong kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya dalam hidup beriman kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 sampai ayat 12. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 sampai 12 mengatakan, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Ketika Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya, ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kitab yang kita baca walaupun judulnya adalah Kisah Para Rasul, tetapi sebenarnya isi kitab ini bukan pertama-tama tentang para rasul. Inti kitab ini sebenarnya mau berbicara tentang karya Roh Kudus. Dimulai dari Yerusalem ya, pada hari Pentakosta. Lalu Roh Kudus memperluas ruang geraknya menjangkau daerah-daerah yang selama ini tidak tersentuh. Bahkan menusuk jantung dunia yaitu Roma pada waktu itu. Bahkan sampai ke ujung bumi. Karya Roh Kudus memang tidak bisa dibendung. Sehingga walaupun perjalanan karya itu tidak selalu mulus. Dengan begitu banyak tantangan, rintangan, baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam gereja sendiri. Dari pemerintah Romawi ataupun dari orang-orang Yahudi. Tetapi yang jelas bahwa kuasa Roh Kudus tidak bisa dibendung oleh siapapun. Sehingga ketika kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, perlahan tapi pasti berangkat dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dan disinilah dikatakan seluruh kitab kisah para rasul berupaya menceritakan kembali
kisah perjalanan panjang karya Roh Kudus. Setiap orang yang Tuhan pakai, termasuk di dalamnya, dalam perikop bacaan kita pada malam hari ini, Rasul Paulus menunjukkan kepada kita bagaimana pekerjaan karya Roh Kudus yang terus memberikan kekuatan, yang terus memberikan keberanian kepadanya untuk memberitakan kabar baik atau memberitakan Injil itu. Dengan bekal, dengan kekuatan Roh Kudus, Rasul Paulus memberitakan kabar baik di setiap tempat yang dia singgahi. Bahkan peristiwa itu juga kita lihat dalam bacaan kita pada saat ini. Kita simak apa yang Paulus lakukan sebelum dia meninggalkan wilayah atau daerah Troas. Ketika dia berangkat dari Makedonia menuju Troas, ketika dia tiba, diceritakan di dalam bacaan kita pada saat ini, dia menceritakan tentang kabar baik itu kepada banyak orang. Peristiwa ini sangat menarik. Kenapa? Karena diceritakan di sini ketika mereka berkumpul, karena bertepatan pada hari Minggu, hari pertama, mereka berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Paulus berbincang-bincang dengan saudara-saudara yang ada di sana, karena keesokan harinya dia akan meninggalkan Troas. Jadi waktu yang ada dia gunakan dengan begitu baik, ingin berbincang-bincang, ingin berbicara tentang hal sukacita dalam pelayanannya. Di mana Paulus tidak pernah berhenti. Dia senantiasa memiliki semangat untuk memberitakan Injil dimanapun dia berada. Bahkan dalam keadaan tersulit ketika dia akan dihambat, bahkan mau dibunuh sekalipun, Paulus masih mengambil kesempatan untuk dapat menyampaikan pemberitaan kesukaan Injil itu bagi banyak orang. Nah, kita lihat bahwa peristiwa dalam bagian bacaan kita ini yang dikatakan tadi sangat menarik. Ada seorang pemuda yang bernama Eutikus yang juga ikut dalam perkumpulan itu. Tentu pada waktu itu semua orang sedang duduk di lantai, tapi pemuda ini yang bernama Eutikus ini rupa-rupanya dia duduk di jendela. Nah, sehingga ketika Paulus berbicara, katakanlah karena besok dia akan meninggalkan Troas, dia menggunakan waktu yang ada. Sebuah kota yang menjadi lalu lintas penghubung Asia dan Eropa. Sekarang di sekitar Istanbul. Jadi meski kisah Eutikus ini diceritakan dengan singkat, tapi peristiwa ini menjadi pembelajaran dan peringatan penting bagi orang percaya. Di mana ketika Paulus menyampaikan khotbahnya, pemuda yang bernama Eutikus tadi mendengar sambil duduk di jendela. Lalu dikatakan ia tertidur, kemudian jatuh. Di ayat 9. Nah, ada beberapa kemungkinan yang membuat dia tertidur. Yang pertama, dikatakan bahwa memang di ruangan itu dinyalakan banyak lampu. Bukan lampu listrik, tapi lampu yang menggunakan minyak. Dan itu biasanya panas, membuat orang gerah. Bisa ketiduran juga. Kemungkinan kedua, mungkin dia juga kelelahan.
sudah bekerja dari pagi sampai malam. Ya. Tapi mungkin juga yang ketiga, dia mendengar khotbah Paulus yang terlalu lama. Ya. Sehingga mungkin bagi dia bosan mendengar terlalu lama. Ya. Sebab dalam bacaan kita tadi dikatakan Paulus berbicara sampai tengah malam. Kalau ada orang berkhotbah di gereja, so gesek-gesek kaki orang-orang, ya. Nah, ini sampai tengah malam Paulus berbicara. Nah, Eutikus tertidur. Memang singkat ceritanya, tetapi ini sebuah peringatan, ya, untuk berhati-hati. Ya. Karena apa, banyak orang Kristen yang awalnya malas, bosan mendengar firman Tuhan. Lama-kelamaan dia akan malas juga membaca Alkitab. Malas beribadah. Malas untuk pelayanan. Dan makin lama bisa meninggalkan jam-jam ibadah. Mundur dari pelayanan. Dan akhirnya bisa meninggalkan Tuhan. Nah, sini kita perhatikan, ya. Orang datang dalam sebuah perjumpaan beribadah, ya. Seolah-olah seluruh keberadaannya fokus, tetapi ternyata tidak seperti Eutikus ini tadi. Ya. Apalagi dia duduk di jendela. Kalau duduk di jendela berarti konsentrasinya itu bisa terganggu. Dia bisa melihat keluar ruangan. Ya. Sehingga pandangan bisa teralihkan. Dan membuat dia tidak fokus. Mungkin juga begitu penuh ruangannya sehingga dia harus duduk di jendela. Walaupun sebenarnya kalau duduk di jendela ya memang mungkin tidak sopan nampaknya. Seolah-olah tidak menghargai Rasul Paulus yang sedang berbicara pada waktu itu. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Dari cerita ini saya mau melihat bahwa ada gambaran tentang bagaimana kehidupan orang percaya. Yang tidak fokus, yang hatinya bercabang. Mengasihi Tuhan tetapi juga mengasihi dunia. Tidak fokus pada perkara-perkara rohani. Karena apa? Karena pandangannya hanya tertuju pada hal-hal yang duniawi. Jadi kehidupannya suam-suam kuku. Jadi apa yang dialami oleh Eutikus menjadi pembelajaran berharga bagi kita. Agar tidak menganggap remeh firman Tuhan. Setengah hati hadir di ruangan untuk mendengarkan khotbah Rasul Paulus, namun tidak konsentrasi. Apa yang terjadi saudara-saudara? Eutikus cukup beruntung. Ya. Sebab ketika peristiwa ia terjatuh, Rasul Paulus ada di situ. Dan Rasul Paulus menyelamatkannya dalam nama Yesus. Padahal Eutikus sudah dikatakan mati. Tetapi apa yang dilakukan Paulus? Dia merebahkan tubuhnya ke atas Eutikus. Ya. Dan kemudian dia katakan dia hidup. Ya. Pertanyaannya, siapa yang menghidupkan Eutikus? Tentu bukan Paulus, tetapi Tuhan yang menghidupkannya. Ya. Jadi ada makna yang sangat dalam.
dibanding sekedar orang mati hidup kembali. Yakni ia kembali kepada kehidupan yang seharusnya dia jalani. Ya. Itu di ayat 11 bacaan kita. Ya. Kemudian Rasul Paulus melanjutkan lagi. Dia memecah-mecahkan roti, lalu makan. Ini menunjuk pada kehidupan yang memperoleh kehidupan sejati dari Kristus. Sama dengan dia berpartisipasi dalam perjamuan Tuhan. Dengan peristiwa ini dikatakan mereka semua merasa sangat terhibur. Mereka memperoleh kehidupan yang sesungguhnya di dalam Kristus. Mereka memperoleh sukacita yang besar. Mereka menerima penghiburan melalui apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Saudara-saudara yang kekasih, pembelajaran yang berikut bagi kita adalah bahwa kehidupan kita ini haruslah kehidupan yang menyadari betapa kita memiliki tanggung jawab untuk terus menjaga kelangsungan hidup sebagai tubuh Kristus, yaitu gereja. Saling peduli, saling berbagi. Kalau tadi dikatakan Eutikus terjatuh, namun dia hidup kembali. Itu artinya ada makna yang sangat dalam untuk mengajak kita bangkit, bangun dari tempat Eutikus, bangun dari tempat kita terjatuh, dan membagikan hidup pada orang-orang yang sedang mengalami kejatuhan. Memberikan penghiburan, menguatkan mereka yang lemah. Kehidupan yang harus kita bangun, menjaga keutuhan sebagai persekutuan tubuh Kristus. Jangan kita dibiarkan untuk terlena, apalagi di tengah-tengah kondisi sekarang ini. Tapi kita harus terus menunjukkan kepedulian kita. Jangan sampai kalau kita sudah terjatuh, membuat kita malas bersekutu dengan Tuhan, malas membaca Alkitab, malas berdoa. Toh tidak diabsen kita di rumah masing-masing siapa yang beribadah dan tidak beribadah. Siapa yang berdoa dan tidak berdoa. Apa yang dialami oleh Eutikus mengingatkan kita untuk bangun, untuk bangkit. Jadi ada dua hal yang mau dikatakan. Satu, belajar dari Rasul Paulus yang memiliki keberanian untuk terus menyatakan kebenaran firman Tuhan dimanapun dia berada. Bahkan ketika dia meninggalkan Troas, sedikit lagi dia meninggalkan daerah itu, dia tetap memberitakan firman Tuhan, tetap menyatakan kabar baik itu kepada banyak orang. Berbagi sukacita, berbagi hidup yang dilambangkan dengan memecah-mecahkan roti. Menjaga keutuhan dalam hidup persekutuan bergereja.
dari Eutikus kita belajar untuk bangkit dari tempat kejatuhan kita. Menjadi orang yang mau berbagi hidup itu. Bagi orang-orang yang lemah, yang membutuhkan pertolongan. Sampai hari ini, di tengah-tengah situasi pandemi, saudara-saudara dan saya mengalami begitu banyak pergumulan. Kita mengalami pergumulan yang tidak mudah. Banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Tapi bukan berarti menghambat kita untuk melakukan hal-hal baik bagi orang di sekitar kita. Di tengah situasi pandemi ini, memang kita tidak dapat melakukan aktivitas seperti dulu. Tetapi bukan berarti menghalangi kita untuk tetap peduli kepada orang lain. Kita tidak beribadah di dalam ruang gereja. Tapi bukan berarti membuat kita mundur, bukan membuat kita menjadi malas untuk bersekutu, berdoa, dan membaca firman Tuhan. Karena hal itu dapat kita lakukan di dalam dan bersama dengan keluarga. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa sekecil apapun yang saudara-saudara dan saya lakukan untuk Tuhan, hal itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Lakukanlah yang terbaik. Roh Kudus terus bekerja. Roh Kudus akan menuntun kita untuk melakukan karya-karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu, mari kita masuki hari-hari hidup kita dengan tetap setia untuk menyatakan kasih Tuhan melalui seluruh kehidupan kita, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus sahabatku tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah,
Saudara-saudara yang terkasih, mari kita satu dalam syafaat kita berdoa. Ada sukacita yang kami alami ya Tuhan, saat kami ada dalam perjumpaan bersama dengan Tuhan. Di tengah-tengah persekutuan ibadah keluarga yang dilaksanakan di rumah masing-masing jemaat-Mu. Kami bersyukur karena sampai detik ini kasih dan sayang Tuhan selalu dinyatakan kepada kami di tengah-tengah berbagai pergumulan hidup kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan untuk menjalani hidup, bahwa dimanapun kami berada, Roh Kudus Tuhan senantiasa menolong kami, membekali kami untuk menyatakan kabar baik bagi semua orang, apapun situasi dan kondisi hidup yang tengah kami alami pada saat ini. Belajar dari Rasul Paulus, kemanapun, dimanapun dia ada, dia terus memberitakan kebenaran Tuhan. Dia tidak pernah takut untuk menyatakan Injil Kristus. Dan tolong kami Tuhan, untuk kami juga menjadi pribadi yang setia, menjadi saksi Tuhan, kapan dan dimanapun kami berada. Kami juga belajar dari apa yang dialami oleh Eutikus. Tuhan tolong kami, supaya kami tidak memiliki hati yang bercabang, yang ragu. Tapi kami mau bangkit dari kelemahan, dari tempat kami terjatuh, kembali kepada Kristus yang menghidupkan kami. Dan ajarkan kami Tuhan untuk berbagi hidup kepada setiap orang, memiliki kepedulian, berbagi kasih, tanpa melihat apapun situasi yang kami alami. Mampukan kami ya Tuhan, dengan kondisi saat ini, untuk kami tidak menjadi malas, untuk kami tidak memiliki konsentrasi, untuk terus membangun relasi, komunikasi yang baik dan benar dengan Tuhan. Keluarga lepas keluarga, biarlah kami makin intens dalam membangun persekutuan dengan Tuhan. Waktu yang ada kami pakai dengan baik. Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh bersyafaat juga untuk seluruh aktivitas warga jemaat Tuhan, baik di rumah mereka masing-masing, di tempat pekerjaan. Tuhan tolong lindungi mereka. Bahkan juga kegiatan berpelayanan di Jemaat Pancaran Kasih Depok ini. Tuhan tolong. Kami yakin sungguh karena pekerjaan Roh Kudus, maka pekerjaan pelayanan di jemaat ini boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk semua yang terlibat dalam kebersamaan kami, warga jemaat, majelis jemaat, unit-unit misioner yang ada. Tuhan tolong memberkati kami ya Bapa. Berdoa untuk masyarakat bangsa Indonesia, pemerintah kami Tuhan, dari pusat hingga ke daerah. Bahkan kota Depok ini Tuhan tolong kami. Pandemi yang kami sedang hadapi saat ini Tuhan tolong. Sampai berlalunya ya Tuhan, kami menaruh hidup kami dalam genggaman kuasa dan kasih Tuhan. Lindungi kami Bapa. Bahkan upaya-upaya yang dilakukan untuk mendapatkan vaksin, Tuhan tolong Kau berkati.
Engkau yang bekerja dalam setiap upaya yang dilakukan ya Bapa. Bagi mereka yang sedang sakit, dalam kelemahan tubuh, Tuhan tolong lawat mereka. Para dokter, perawat, tim relawan, Tuhan juga memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Semua keluarga yang berduka cita dalam jemaat Tuhan, karena mereka ditinggalkan oleh orang terkasih, Tuhan hiburkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mempertaruhkan kehidupan kami dalam kasih dan pemeliharaan-Mu seutuhnya ya Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang berkuasa, yang penuh kasih. Dimanapun kami ada, jagai kami Tuhan, pelihara kami seperti biji mata-Mu. Inilah kami ya Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan saat ini. Terima kasih untuk semua yang Tuhan buat bagi kami dan yang akan Tuhan berikan kepada kami. Tuhan dengarkan doa kami, sauti permohonan kami ya Tuhan. Engkau mengenal setiap kerinduan dan harapan dari anak-anak-Mu ya Bapa. Kabulkanlah ya Tuhan. Jangan kehendak kami, tapi jadilah kehendak-Mu di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12 sampai dengan 15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang Maha Kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur
sumber hidupku, susah dan senang ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, dengan lidah kami memuji-Mu, dengan hati kami mengagungkan-Mu, dan dengan tangan kami memuliakan-Mu. Terimalah dan kuduskanlah persembahan hidup kami, ya Tuhan, agar dapat menyenangkan-Mu. Amin. Saudara-saudara, dipersilahkan untuk berdiri. Mari kita sedia dan setia untuk menjadi saksi-saksi Kristus dengan terus melakukan firman-Nya dalam kata dan perbuatan di mana saja dan kapan saja. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Angkatlah hati dan arahkan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.